Ya, baik. Ketua kelas sudah didata teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Lapor Bu, siswa yang tidak hadir hari ini, Kaleb, Astri, dan Mawar. Alasannya sakit. Sekian Bu. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Jadi unsur untuk terlahir atau terbentuknya sebuah puisi terdiri dari majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Iya, bagus sekali Michelle. Ternyata Michelle masih ingat ya pelajaran kita yang minggu lalu. Selanjutnya, siapa yang masih ingat unsur-unsur batin atau makna puisi? Silakan angkat tangan. Unsur batin atau makna puisi terdiri dari tema, amanat, feeling, dan tone. Iya, bagus sekali Sean. Nah, ada yang tahu apa kira-kira manfaat dari puisi tersebut? Saya Bu. Menurut saya, dengan menulis puisi, saya dapat menuangkan perasaan yang sedang saya rasakan ke dalam sebuah puisi. Manfaat kita mempelajari puisi, dengan puisi kita bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan perasaan kita, bisa menyampaikan pendapat kita melalui sebuah puisi. Iya, baik. Nah, hari ini kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Ya, kemudian nanti kalian harus bisa merumuskan unsur-unsur pembangun teks puisi, mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam teks puisi, dan mengidentifikasi isi dalam teks puisi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Dengan melalui pembelajaran ini kalian diharapkan ya bisa merumuskan unsur-unsur pembangun teks puisi dengan benar, bisa mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam teks puisi dengan benar, dan bisa mengidentifikasi isi dalam teks puisi dengan benar. Sekarang coba kalian perhatikan puisi yang ada di layar ataupun puisi yang ada di buku kalian yang berjudul Hujan Bulan Juni, ya karya Sapardi Djoko Damono. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan puisi Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Nah, setelah kalian baca, maka ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, apa maksud dari puisi Hujan Bulan Juni? Tadi kan sudah kalian baca, ya? Kemudian apa maksudnya? Lalu, bagaimana cara kalian memaknai puisi tersebut? Menurut saya, puisi tersebut mengenai fenomena alam. Menurut saya, cara kita memaknai sebuah puisi dengan cara membaca puisi secara cermat dan teliti. Jawabannya sangat bagus, namun ada yang harus atau yang perlu kalian ingat bahwa sebelum kita memaknai sebuah puisi, ya, kita akan mengidentifikasinya terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengingatkan kembali materi yang telah lewat, ya, materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Ini adalah unsur lahir dan bentuk puisi. Ada yang bisa menjelaskan mengenai kelima unsur ini? Unsur lahir bentuk puisi ada lima, yaitu 1. Majas adalah gaya bahasa. 2. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. 3. Kata berkonotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. 4. Kata berlambang merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengartikan hal yang mirip dengan kata tersebut. 5. Pengimajinasian adalah kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imajinasi. Bagus sekali. Berarti setelah mengingat ya pelajaran kita yang telah lewat. Nah, berikutnya ada unsur batin puisi. Unsur batin atau makna puisi. 1. Tema adalah gagasan pokok pemikiran. 2. Amanat adalah pesan yang disampaikan penyair. 3. Feeling adalah perasaan penyair. 4. Tone adalah nada atau sikap penyair. Ya, jadi setelah
setelah tadi kita secara bersama merumuskan ya unsur-unsur pembangun puisi, maka selanjutnya kita akan mengidentifikasi. Ya, sekarang Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Duduk kalian juga sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi, maka sekarang kalian identifikasi unsur pembangun atau unsur lahir bentuk dari puisi Hujan Bulan Juni. Nah, silakan masing-masing dari kelompoknya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Majas yang dominan dalam puisi itu. Satu, majas personifikasi adalah majas membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat seperti itu biasanya dimiliki oleh manusia. Itu harus diekspektasikan dengan lembut sebagai perwujudan dan rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Imajinasian dalam hujan bulan Juni menggunakan citraan penglihatan, yaitu kepada pohon berbunga. Lambang yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni, lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Kata-kata konotasi. 1. Hujan, artinya perbuatan baik. 2. Rintik, sesuatu yang kecil tetapi banyak. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, berikutnya dari kelompok 2 ya, silakan. Majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata itu berulang pada setiap baitnya. Terima kasih. Pada kata-kata pujian yang ditujukan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Ya, baik, terima kasih. Masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi. Maka kalian dengarkan apa yang akan Ibu jelaskan. Dalam puisi Hujan Bulan Juni, mana ya lirik yang menyatakan bahwa itu adalah majas personifikasi? Kalian bisa lihat ya, di situ terdapat kalimat hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Majas paralelisme adalah majas yang mengalami perulangan tersusun dalam baris yang berbeda. Nah, dalam puisi Hujan Bulan Juni itu terdapat tak ada yang lebih, itu diulang-ulang ya, lirik itu diulang-ulang. Di Hujan Bulan Juni ini bagaimana cara kita mengekspresikannya? Ya, ini diekspresikan dengan lembut. Bahwa konotasi itu adalah kiasan ya, makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Nah, apa saja kata-kata konotasi yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni? Ya, di situ ada kata hujan. Kalau dia arti sebenarnya hujan itu kan adalah air yang turun dari langit. Tapi kalau pada puisi tersebut itu artinya perbuatan baik. Berikutnya adalah kata-kata berlambang. Ya, kata berlambang pada puisi Hujan Bulan Juni itu ada kata hujan. Ya, kemudian ada kata bunga. Nah, kalau pada puisi Hujan Bulan Juni, di situ citraan yang dominan itu adalah citraan penglihatan. Contohnya, ini ya, kepada pohon yang berbunga itu. Berikutnya adalah identifikasi isi teks puisi. Tema puisi Hujan Bulan Juni adalah cinta yang terpendam. Yang kedua adalah amanat. Ya, amanat ini adalah pesan. Semua orang harus memiliki sifat tabah, arif, dan bijak meskipun segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Oke, berikutnya adalah perasaan penyair. Nah, perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang sabar meskipun harus memendam rasa. Nada pada puisi tersebut adalah kegetiran.
Kenapa dikatakan kegetiran? Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan huruf R, ya, huruf R yang berulang-ulang dalam puisi. Nah, demikianlah penjelasan mengenai identifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Nah, tugas kalian ya, bacalah teks puisi berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar. Kemudian identifikasikanlah penggunaan bahasa dan isi teks puisi Gadis Peminta-Minta dengan menunjukkan bukti kontekstualnya. Ibu minta beberapa dari kalian ya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil identifikasi yang telah kalian buat. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Analisis unsur lahir puisi Gadis Peminta-Minta. 1. Majas. Majas ada 3 bagian. Majas semel, duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. 2. Majas metafora, tengadah padaku pada bukit pada bulan merah jambu. 3. Majas personifikasi, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. 2. Irama. Irama atau bunyi pada bait pertama puisi adalah berada di tengah, yaitu a yang berakhir u. 3. Kata konotasi. Gadis kecil berukuran kecil, makna konotasinya seorang anak perempuan yang menjadi seorang pengemis. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. B. Analisis unsur batin puisi Gadis Peminta-Minta. 1. Tema puisi Gadis Peminta-Minta adalah kemanusiaan. Bukti kontekstualnya adalah penulis bermaksud mengajak pembaca agar tidak memandang rendah martabat gadis peminta-minta karena pada dasarnya kedudukan manusia semuanya sama di mata Tuhan. Yang kedua, amanat. Sesama manusia kita harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial karena pada dasarnya kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian, ayo siapa yang bersedia menanggapi? Menurut saya, presentasi kelompok 1 sudah bagus, namun bukti kontekstualnya kurang lengkap. Menurut saya, presentasi kelompok 2 sudah bagus, bukti kontekstualnya sudah lengkap. Terima kasih sekali untuk kalian yang sudah memberikan komentar, kemudian yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Bagus semuanya, nanti dikumpul dan akan Ibu koreksi. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hari ini, coba kalian simak ya soal-soal yang ada di papan, yaitu soal mengenai evaluasi. Di sini nanti ada 10 soal pilihan berganda. Jika ada dari kalian yang masih kurang memahami materi yang Ibu berikan tadi, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Apa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari? Dari hasil kegiatan belajar kita tadi, kesimpulan saya adalah kita dapat memaknai sebuah puisi dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi tersebut, yaitu unsur lahir bentuk puisi dan unsur batin makna puisi. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar mengenai menulis puisi. Masih mengenai puisi, tapi kita belajar mengenai menulis puisi. Nah, Ibu harap kalian baca materi di buku mengenai menulis puisi. Pada pertemuan berikutnya nanti akan saya tanyakan apa yang sudah kalian baca. Ya, ingat ya, dibaca di rumah. Oke, baiklah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita. Pada ketua kelas, silakan pimpin doa. Kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran yang diberikan ibu guru kita agar kita terima dengan baik. Doa dimulai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.